Alhamdulillah, siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Bapak Ibu, siang ini dari Fakultas Farmasi mengadakan sosialisasi ini dengan harapan nanti ke depan teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa mendapatkan gambaran terkait dengan program baru kami di Fakultas Farmasi yaitu program Fast Track, kemudian juga terkait dengan mata kuliah MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin ini nanti juga kaitannya dengan Bapak Ibu ketika dimintai izin oleh teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga terkait dengan mata kuliah pilihan. Selanjutnya kami akan menyampaikan acara yang akan dilaksanakan ini nanti. Yang pertama adalah pembukaan dari Profesor Satibi, sambutan dekan, kemudian yang kedua, nanti materi fast track akan disampaikan oleh Apoteker Puguh Indra Setiawan, dilanjutkan diskusi. Kemudian untuk sesi selanjutnya adalah sosialisasi MBKM yang akan disampaikan oleh Apoteker Purwanto selaku Kaprodi S1. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Pak Dekan, kami persilahkan monggo Pak Satibi untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Koordinator, Ibu Ning Sri Rizdiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan berkah selalu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak. Terdengar. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Farmasi yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Dr. Nanang Mulyasin MPham, Apoteker, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kaprodi dan Sekprodi Program Studi S1 Farmasi, Bapak Dr. Apoteker Purwanto dan juga Bapak Dr. Apoteker Nofrizal, kemudian juga Koordinator Fast Track, Bapak Dr. Apoteker Puguh Indra Setiawan, Bapak Kepala Kantor, Koordinator Kuning, dan Bapak Ibu dosen tendik Fakultas Farmasi. Dan yang utama adalah Bapak Ibu orang tua mahasiswa Fakultas Farmasi UGM semester 4 dan 6 angkatan 2022 dan 2023 dan adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Dan adik-adik ya sehat semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk sosialisasi kaitannya dengan program yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini, yaitu program Fast Track dan juga informasi sosialisasi kaitannya MPKM dan juga mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester 4 dan 6. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya, orang tua, walaupun pada waktu pertemuan awal penerimaan mahasiswa, pada waktu itu kita sudah bertemu ya dalam rangka untuk saling kenal satu sama lain dan mengenalkan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan selamat Bapak Ibu, adik-adik, alhamdulillah ini bisa melaksanakan perkuliahannya dengan baik di program S1 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan atas support semuanya, alhamdulillah di tahun 2024 kemarin, Fakultas Farmasi UGM mengacu pada Edu Ranking, kita adalah Fakultas Farmasi terbaik di Indonesia. Dan mohon doa restu Bapak Ibu semuanya untuk mempertahankan prestasi, bahkan meningkatkan mutu akademik, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat untuk Fakultas Farmasi UGM. Bapak, Ibu, dan Saudara, adik-adik semuanya yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia farmasi semakin berkembang dengan demikian pesatnya, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini terus melakukan inovasi dalam penyiapan lulusan yang kompetitif dan siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu farmasi di tingkat nasional ataupun internasional. Dan salah satu langkah yang konkret akan kami lakukan adalah program pembukaan Fast Track ini ya.
Jadi program ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk menyelesaikan studi S1 dan S2 dalam waktu yang relatif lebih pendek gitu ya. Dalam waktu 4,5 sampai 5 tahun, ini adik-adik mahasiswa bisa menyelesaikan program S1 dan program S2. Jadi memang program studi S1 farmasi ini adalah kurikulumnya memang 4 tahun. Namun kita lihat 2-3 tahun terakhir ini adik-adik mahasiswa itu bisa menyelesaikan 3,5 tahun, itu kurang lebih 12-15% mahasiswa. Jadi yang tahun 2025 ini kemarin ada 30-an lebih mahasiswa angkatan 2021 ini selesai dalam kurun 3,5 tahun. Nah, opportunities ini saya rasa menjadi peluang kita untuk pengembangan program fast track ini sehingga adik-adik di semester 6 nanti setelah selesai semester 6 di semester 7 itu bisa mengambil peluang untuk mengambil program fast track. Sehingga dalam di semester 7 adik-adik yang ini mengambil fast track ini bisa langsung dual degree gitu ya dengan program master. Sehingga kita ada 2 program yang kita tawarkan untuk magister, dalam hal ini adalah magister ilmu farmasi, pharmaceutical science, dan magister manajemen farmasi gitu ya. Karena memang 2 program inilah yang visible untuk dilaksanakan untuk program fast track. Kita sebenarnya juga ada program fast track untuk PMDSU ya, program master menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah ini selama waktu 4 tahun, ini adik-adik mahasiswa PMDSU itu bisa mendapatkan 2 gelar dalam hal ini master bisa ilmu farmasi, clinical farmasi, dan manajemen farmasi dengan program doktor. Nah ini kita udah berjalan cukup lama sehingga kita mengembangkan program fast track untuk S1 ke S2 yang ini kita inisiasi di tahun 2025 ini. Sehingga kami mensosialisasikan program ini kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa dan adik-adik mahasiswa yang ini nanti tertarik dengan program Fast Track yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh koordinator program Fast Track Bapak Dr. Apoteker Pugu Hindra Setiawan. Sehingga adik-adik nanti pengambilan program profesinya adalah setelah selesai program Fast Track. Jadi ditunda dulu untuk program profesinya. Setelah selesai Fast Track ini, adik-adik mahasiswa yang mengikuti program Fast Track bisa melanjutkan program profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa keuntungan Bapak Ibu dalam program Fast Track kali ini. Pertama adalah adanya efisiensi waktu studi ya. Karena dalam kurun 4,5 ataupun 5 tahun ini adik-adik bisa menyelesaikan 2 gelar dalam hal ini S1 dan S2 dan juga pengintegrasian penelitian skripsi dan tesis sehingga nanti pembimbingan S1 dan S2 itu secara intens oleh dosen pembimbing yang sejak di S1 sehingga adik-adik yang ingin tertarik dengan fast track ini harapannya pemilihan dosen pembimbing ini nanti sekalian di tesisnya dengan bidang ilmu yang sesuai dan juga punya kesempatan untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi dan dukungan secara intens dari Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Nah, sehingga ini saya rasa peluang yang sangat baik yang kita tawarkan karena memang pada 2 tahun lalu ya kami melakukan sosialisasi pada waktu penerimaan mahasiswa baru itu ada beberapa pertanyaan dari orang tua apakah farmasi punya program fast track gitu ya dan alhamdulillah kita sudah inisiasikan di tahun 2025 ini sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa melakukan sosialisasi dan sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir sebagai orang tua mahasiswa dan adik-adik mahasiswa untuk mengikuti sosialisasi ini. Di samping itu juga nanti kita akan ada program MPKM, sosialisasi MPKM dan juga kuliah pilihan yang akan ditawarkan di untuk semester 4 dan semester 6.
Dan kami berharap sosialisasi ini nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peluang akademik yang tersedia di Fakultas Farmasi UGM kepada mahasiswa. Ini nanti bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan juga kepada orang tua ya. Kami mengharapkan dukungan penuh dalam mendampingi adik-adik mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu dalam memilih jalur akademik yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan kami informasikan bahwasanya memang kita Fakultas Farmasi itu punya 6 program studi S1, program profesi, kemudian juga program apoteker, tiga program master dan satu program doktor, dan semuanya sudah terakreditasi unggul. Dan di bulan Januari kemarin kita juga sudah akreditasi internasional 5 program studi S1, master, 3 program master dan doktor untuk akreditasi internasional ASEAN. Mohon support dukungan selalu dari Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik mahasiswa. Proses ini selalu kita kawal untuk menjaga mutu pendidikan tinggi farmasi, khususnya di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan juga terima kasih nih Pak Kaprodi S2, Pak MIF ya, Pak Adiat dan juga Bu Dwi juga hadir untuk mengawal kaitannya dengan sosialisasi program Fast Track ini. Saya rasa demikian dari saya, Bapak Ibu. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, mendapatkan kemudahan sehingga program Fast Track dan beberapa sosialisasi yang akan disampaikan oleh program studi bisa diterima dengan baik dan untuk peningkatan mutu lulusan kita, khususnya Fakultas Farmasi UGM. Mohon maaf kalau ada salah dan kilap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Untuk selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu materi fast track yang akan disampaikan oleh Apoteker Pugoh Indra Setiawan sebagai koordinator program fast track Fakultas Farmasi. Kepada Pak Pugoh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Buning. Selamat siang Pak Dekan, Pak WD, Bapak Ibu semuanya, orang tua dari mahasiswa dan teman-teman mahasiswa. Oke, perkenalkan, nama saya Pugoh Indra Setiawan. Kali ini saya akan membagikan beberapa informasi yang terkait dengan keputusan untuk melaksanakan program fast track mulai tahun ini. Oke, sebentar saya bagikan dulu filenya. Ini. Oke, seharusnya sudah terlihat nih Bapak Ibu. Maaf sebentar. Oke, jadi ini adalah program panduan fast track ya. Kalau tadi Pak Dekan sudah berbicara mengenai ada program tanda kutip fast track yang lain itu untuk S2 dan S3. Kali ini kita berencana Fakultas Farmasi UGM berencana untuk membuka program fast track sarjana dan magister atau yang disebut dengan fast track. Jadi kita mulai saja nih biar tidak terlalu lama. Maaf. Oh, ada animasinya. Oke, kalau ada animasinya sebentar. Oh, wasting. Oke. Maaf. Maaf nih saya masih kagok teknologi nggih, Bapak Ibu nun sewu. Gimana caranya ini memergikan ini? Mundur nggak bisa ya. Gini. Majunya mana? Oh ini. Oke. Jadi dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi dan persaingan global nggih. Jadi menuntut sumber daya Indonesia yang lebih kompetitif dan berkualitas. Jadi Bapak dan Ibu tahu juga sarjana itu seringkali belum cukup ya di masa-masa modern ini 2010-an ke atas. Lalu dibutuhkan pendidikan lanjut, magister atau doktor dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas. Nah, program fast track ini mempersingkat studi sarjana dan magister menjadi 5 tahun atau kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang syarat dosen minimal magister. Jadi memang
tidak menutup ya kemungkinan tidak harus menjadi dosen untuk teman-teman yang memang hanya haus ilmu saja dalam tanda kutip gitu. Tapi memang kebutuhan untuk dosen sekarang itu memang minimal magister gitu. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada membuka program fast track mulai tahun ajaran 2025-2026 yakni berarti Agustus tahun ini dan mendukung visi sebagai pelopor pendidikan farmasi unggul bertahap internasional. Nah, tujuannya adalah menyediakan peluang bagi mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Mempersiapkan mahasiswa sebagai sumber daya yang memiliki fokus mendalam pada keilmuan kefarmasian. Yang nomor tiga, mengoptimalkan efisiensi waktu dalam proses studi jenjang sarjana dan magister. Yang terakhir, meningkatkan mutu pembelajaran melalui penyelenggaraan kelas yang berlangsung secara berkesinambungan. Jadi nanti saya akan bagikan beberapa skema ya untuk eh, program ini. Nah, ini ada ruang lingkup dari program Fast Track. Jadi program ini itu ditujukan untuk mahasiswa S1 Farmasi untuk menyelesaikan S1, S2, dan PSPA dalam waktu 6 tahun. Rincian waktunya adalah S1, S2 ditempuh dalam 5 tahun. Nanti ada gambarnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa melihatnya. Lalu PSPA itu maksudnya sekolah apoteker, itu ditempuh dalam waktu 1 tahun. Namun, meskipun di Fakultas Farmasi tersedia 3 program studi S2, hanya 2 yang dapat dipilih nanti Bapak Ibu. Jadi program Magister Ilmu Farmasi dan Magister Manajemen Farmasi. Dan kedua program studi ini hanya memberikan program by riset. Jadi memang kuliah SKS untuk kuliahnya tidak sebanyak yang reguler. Begitu. Ini cukup banyak. Jadi nanti mungkin ketika ini sudah lebih diestablish lagi, sudah disahkan, nanti persyaratan administrasi ini akan tersedia untuk semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Cuman saya bacakan perlahan-lahan, G. Jadi yang pertama itu mahasiswa S1 harus menyelesaikan minimal 6 semester studi S1. Jadi ini untuk teman-teman angkatan 2022 adalah semester ke-6 ya. Jadi minggu depan Senin itu sudah mulai. Jadi semester 6 itu selesai, lalu dipantau nilainya cukup tidak, nanti bisa mendaftar. Telah menempuh lebih dari 100 SKS, nanti ini bisa langsung cek di Simaster, ya aplikasi untuk mahasiswa, dosen, pendik, tidak ada nilai D maupun E. Jadi mungkin kalau C per D masih boleh kalau kayak gini ya, tergantung. Lalu tidak melakukan pengulangan mata kuliah pada semester 7 dan 8. Jadi maksudnya nanti ketika semester 7 dan 8 sekolah fast track itu tidak ngambil mata kuliah yang diulang. Jadi memang hanya berfokus untuk menyelesaikan S1-nya dan S2-nya berbarengan. Lalu telah mengikuti KKN, di mana KKN ini wajib ditempuh di periode kedua. Jadi di UGM itu ada 4 periode, nggih, Bapak Ibu. Nah, periode kedua itu adalah periode antar semester. Jadi maksudnya semester 6 ke semester 7. Jadi libur itu dipakai KKN. Memiliki IPK minimal 3,51 yang saya pikir teman-teman mahasiswa sekarang mampu memperolehnya, ya. Terus mencapai skor TPE yang masih berlaku minimal 500, mencapai skor TOEFL minimal 450, lulus tes psikologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, memperoleh surat rekomendasi dari calon pembimbing utama skripsi, serta kesediaan calon pembimbing tersebut untuk membimbing tesisnya. Jadi pembimbing skripsi itu harus bersedia membimbing untuk tesisnya juga. Jadi tidak perlu gonta-ganti. Lalu menyusun surat pernyataan bermeterai, menyusun surat pernyataan yang mengenai komitmen, lalu kesanggupan dan sebagainya. Ini masalah administrasi ya 10, 11 dan 12. Nah, ini adalah awal skema yang kami buat, tapi mungkin cukup ruwet kalau jelaskannya dalam satu gambar. Jadi saya pecah menjadi 4 skema ya. Jadi skema pertama ini skema normal gitu ya. Jadi mahasiswa normal itu
menyelesaikan kuliah S1-nya dalam 8 semester. Di semester 7, dia akan mengambil program fast track untuk yang eligible. Lalu di tahun kedua dia menyelesaikan S2-nya. Jadi ini normal. Jadi selesainya semester 8 dan semester 4 untuk S1 dan S2-nya. Itu 5 tahun. Lalu segera setelah selesai S2 langsung mengambil program PA. Nanti di tahun ke-6 menyelesaikan studi apotekernya. Jadi dalam 6 tahun itu akan mendapatkan S1, S2 dan apoteker. Jadi tugas akhir itu double nggih Bapak Ibu di sini. Ya ketika menyelenggarakan kuliah S1 itu juga mulai nyicil untuk mengerjakan proposal S2. Namanya juga program fast track ngeten nggih. Lalu yang sedang kami godok ya beberapa hal terutama misalnya untuk UKT gitu ya. Ini juga nanti perlu dipertimbangkan juga. Jadi UKT untuk S1 itu masih 100% selama dia masih berstatus mahasiswa S1. Namun untuk selama proses tersebut S2-nya itu 50%. Lalu nanti ketika S1-nya sudah selesai dan hanya menginjak program S2 saja, jadi tinggal menyelesaikan S2. UKT-nya 100%. Oh maaf sebentar, ini kok aku keliru. Udah ya, oke. Nah, nanti selama kuliah double itu, NIM-nya juga double. Jadi nomor induk mahasiswanya juga double. Jadi dapat masih bisa menggunakan nomor induk yang S1 lalu juga mendapatkan nomor induk yang untuk mahasiswa magister. Nanti setelah selesai S1 ya tinggal nomor induk yang S2 saja yang digunakan. Seperti itu. Ini program skema 1. Lalu skema 2 gimana nggih Bapak Ibu? Skema 2 itu seperti ini. Jadi kuliah S1-nya masih normal. 8 semester. Jadi ini skema-skema ya. Jadi kan kita tidak tahu nanti perjalanannya akan seperti apa. Jadi paling tidak ini ada 4 kemungkinan ketika ngambil program fast track. Lulusnya tetap 8 semester. Namun ternyata dia bisa kebut menyelesaikan S2-nya dalam waktu 3 semester saja. Itu bedanya di situ. Oke. Lalu untuk skema ketiga. Ini karena tadi Pak Dekan sudah mengatakan bahwa ada sebagian dari teman-teman S1 yang mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 7 semester. Ini adalah skemanya. Jadi dia semester 7 itu sudah selesai semuanya, tinggal berkonsentrasi menyelesaikan program S2-nya. Jadi S2-nya normal di sini 4 tahun. Lalu untuk skema keempat ini kalau saya bilang ya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang determinasinya sangat tinggi untuk menyelesaikan studinya. Karena semester 7 dia sudah selesai, padahal semester 7 itu juga masih ada beberapa kuliah yang harus diambil dan hanya ada di semester 7. Tapi dia juga berusaha keras untuk menyelesaikan, memulai studi S2-nya dan selesai di semester 3. Jadi teman-teman yang berdeterminasi tinggi nanti mungkin akan ada di skenario nomor 4. Tapi bukan berarti skenario 1, 2, dan 3 itu di bawahnya itu bukan gitu ya. Jadi empat-empatnya itu bisa dialami oleh teman-teman yang mengambil program fast track yang eligible dan nanti bisa melanjutkan. Seperti itu nggih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini adalah salah satu dari 2 nggih. Jadi ini untuk magister ilmu farmasi karena yang ditawarkan tuh program by research untuk fast track jadi akan seperti ini nanti semester 1 kita ngapain, semester 2 kita ngapain dan seterusnya. Lebih banyak penelitian karena nama programnya adalah by research gitu ya. Jadi memang programnya langsung lebih banyak ke penelitian. Untuk yang program magister manajemen akan mirip seperti ini, cuman mohon maaf kemarin saya belum dapat. Mungkin nanti setelah finalisasi nanti akan tersedia lebih lengkap. Nah, ini penjelasan teknisnya ada beberapa nggih. Jadi saya membuat tulisan agak besar jadi bisa kita baca bersama. Nomor 1, mahasiswa program studi sarjana pada saat semester 7 di samping menyelesaikan perkuliahan sarjana juga mengerjakan skripsi dan melaksanakan perkuliahan
magister di semester 1. Seperti gambar tadi. Mahasiswa akan tercatat di si master di program aplikasinya UGM pada program studi S1 dan program studi S2 serta mempunyai nomor induk double seperti skema tadi. Lalu beban maksimal pengambilan mata kuliah pada saat semester 7 berarti pada saat sarjana adalah 24 SKS, 24 kredit untuk masing-masing program studi. Ijazah sarjana akan diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan studi di program studi S1. Jadi bukan diberikan pada saat selesai fast track ya Bapak Ibu, jadi tetap sesuai waktu normalnya. Masa studi S2 paling lama adalah 4 semester. Jadi sesuai skema yang tadi, jadi ketika belum lulus pada semester 4, maksudnya molor, berarti status fast track bagi mahasiswa tersebut gugur. Saya pikir gugur di sini bukan berarti mahasiswanya drop out, nggak ada yang seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi maksudnya adalah kembali ke status mahasiswa biasa S2. Mahasiswa wajib menyelesaikan program pendidikan S1 dalam waktu maksimal 8 semester. Jika mahasiswa belum lulus pada semester 8, status fast track-nya juga gugur dan dana yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan. Ini bukan berarti S2-nya juga ikut gugur, jadi nanti pasti akan ada mekanisme lanjutan yang lebih detail untuk ini ya. Jadi harus menyelesaikan S1-nya tetapi S2-nya juga harus dilanjutkan karena statusnya fast track-nya gugur ya, jadi nanti pasti akan ada penyesuaian. Mahasiswa selama mengikuti program ini fast track tidak diperkenankan mengambil cuti akademik. Cuti akademik selama menjalani program ini akan menggugurkan status fast track-nya. Ini juga pastinya nanti akan ada detail-detailnya. Jadi misalnya force major itu ya, itu nanti pastinya akan ditangani dengan mekanisme yang tidak sama dengan cuti akademik biasa tanda kutip. Nomor 8, tugas akhir S2 atau tesis yang dikerjakan merupakan kelanjutan dari tugas akhir S1 skripsi dengan dibimbing oleh dosen pembimbing utama yang sama. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, kalau memang berniat. Itu nanti ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan. Itu salah satunya adalah kesediaan dosennya untuk menjadi pembimbing S1 plus S2. Kenapa kok kayak gini Pak, Bu? Kok aku nggak bebas misalnya gitu ya, milih dosen yang lain nanti untuk S2. Ini tuh untuk mempermudah teman-teman semua untuk berkonsentrasi penuh pada saat mengikuti program fast track, karena saya pikir tidak semua nanti ya yang eligible dalam mengambil fast track karena memang namanya juga fast track. Jadi beban kuliahnya itu jauh lebih tinggi. Karena beban kuliah jauh lebih tinggi, pasti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi apapun itu lebih banyak. Ya. Jadi nggak semua orang mungkin kuat lah istilahnya ya sekolah. Fast track bukan berarti ya nggak bisa. Nah, ini ada alur penerimaan yang masih kami godok, tapi sementara itu akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sosialisasi kita selenggarakan bulan ini, lalu dilanjutkan oleh screening psikologi, pendaftaran program, wawancara, pengumuman penerimaan, pembayaran UKT, dan sebagainya. Kalau mulai program sejauh yang saya tahu, Agustus 2025 minggu ketiga itu adalah kuliah perdana semester depan. Ya S1 ya S2 ya profesi semuanya kan kalender akademik universitas. Nah ini kuota ya karena kan otomatis ketika melaksanakan program fast track itu akan terdaftar sebagai mahasiswa S2 juga, dan nanti paling tidak di sini ya Magister Ilmu Farmasi sudah menyatakan, semoga saya tidak salah tulis itu 40 orang memang kuotanya untuk periode depan, dan itu kalau ada teman-teman dari fast track ya akan mengambil jatah tersebut gitu. Jadi nanti ketika sudah terdaftar MIF akan tahu ya program magister ini akan tahu, oh yang teman-teman yang eligible dan dapat mengikuti fast track itu ada 3, oh berarti mungkin mereka akan buka sisanya begitu. Ini adalah skema penerimaan yang kami dapatkan juga ya dari fakultas yang lain yang sudah jalan duluan gitu ya. Jadi pastinya akan mirip seperti ini. Jadi
Bapak Ibu bisa lihat calon mahasiswa mengisi lalu diseleksi, lalu ada pengumuman dan SK ya, surat keputusan dari Pak Dekan, lalu nama-nama itu akan diajukan oleh ke direktur evaluasi nanti. Gitu ya. Jadi lolos itu maksudnya adalah lanjut sebagai penyandang status fast track, tapi kalau tidak lolos itu nanti akan dianggap mengundurkan diri dari program tersebut dan kembali menjadi tanda kutip, maaf bahasanya, mahasiswa biasa. Ya sebenarnya semuanya biasa, cuma statusnya tidak fast track. Seperti itu. Oke, tampaknya dari saya itu sudah selesai, Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan ke Buning, Buning gitu aja ya, namanya panjang banget. Maaf, matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Pak Ugo. Untuk selanjutnya, sebentar. Menikah dilanjut dengan sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada diskusi Bapak tanya jawab dulu Bu nih. Iya. Ya, Pak, sesi tanya jawab dulu. Mungkin dari Bapak Ibu juga Bapak Ibu orang tua wali juga dari teman-teman sendiri akan mengajukan pertanyaan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Oke, saya di sini tidak sendirian, Bapak Ibu. Jadi ada Pak Dekan, Pak WD, ada teman-teman Kaprodi dari program studi S1 dan Magister kalau tidak salah tadi saya lihat, lalu nanti yang akan bahu-membahu untuk menjawab sebisanya saat ini pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa. Atau mungkin sebelumnya mungkin ada tambahan dulu dari Bapak Ibu dosen pengampu, misalnya dari dekanat atau dari program studi. Siapa tahu informasi yang saya bagikan masih belum lengkap. Matur nuwun. Mungkin ditambahkan dulu Pak Diamika, contoh kurikulum atau program dari MIF ya, sehingga nanti ada gambaran ya ketika semester 7 itu nanti mahasiswa ini sedang mengalami 7, kira-kira apa yang diambil ya, mata kuliah dan seterusnya, mungkin yang by riset, sehingga nanti akan ada gambaran ya. Baik, kemarin itu sebenarnya sudah Mas Pugo, jenengan mau share screen kalian mau yang tak kasih ke jenengan kemarin. Jadi file ya. Oh, ini nek di belum tak download gitu, Bro. Yang Excel. Nah, yang Excel. Oh, sebentar ya. WA Excel. Oke, jadi matur nuwun Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin sebagai gambaran, ini saya selaku pengelola dari program studi S2. Nanti adik-adik mahasiswa itu dapat memilih program studi S2 yang ingin diminati, begitu ya. Tapi saya kira nanti kurang lebih mungkin mirip. Untuk Magister Farmasi sendiri, itu nanti bagi adik-adik yang akan mengambil fast track, ini akan masuk ke program yang namanya by research atau berbasis penelitian. By research itu tadi seperti yang sudah disampaikan adalah program yang pada prinsipnya S2 yang nilainya itu mayoritas diperoleh dari aktivitas penelitian. Jadi sudah tidak lagi banyak kuliah gitu. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya mata kuliah di S2 kalau di MIF itu merupakan pengembangan lanjut dari mata kuliah yang sudah diperoleh di S1. Sedangkan di S1 itu sudah sangat komplit gitu ya, karena kuliahnya itu kan diarahkan untuk nanti dilanjutkan di program profesi. Jadi pasti sudah dapat semuanya begitu.
mulai dari apa yang disediakan dari Departemen Biologi Farmasi, Farmastika, Kimia Farmasi maupun farmakologi itu semuanya sudah dapat dasarnya begitu. Nah, keuntungannya atau keunggulannya program fast track untuk adik-adik mahasiswa ini adalah bahwa adik-adik ini masih ingat gitu ya. Ya belum lama atau belum lulus ya, jadi artinya barusan aja gitu menjalani kuliahnya gitu. Nah, ini oleh karena itu ini tinggal kemudian ditajamkan saja di proses penelitian. Nah, ini kalau kita perhatikan apa yang sudah di-share sama Pak Buku ini ya,